Halo, ketemu lagi dengan saya Igede Palguna Satriwibawa. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi dan implementasi baterai dalam energi terbarukan. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Eh, Kali ini saya akan membahas beberapa hal terkait implementasi baterai ya, khususnya baterai itu apa peran penting baterai, dan kedua jenis-jenis baterai, yang ketiga aplikasi dan implementasi baterai, dan yang keempat tantangan-tantangan apa saja dalam pengembangan penyimpanan energi ke depannya. Dan yang kelima adalah inovasi penyimpanan energi. Lanjutnya, peran penting baterai. Baterai ini berperan penting sebagai penyimpanan energi dalam kondisi krisis energi karena mampu menyimpan energi listrik dari sumber terbarukan seperti matahari dan angin untuk digunakan saat pasokan terbatas. Fungsi utama baterai dalam mendukung sistem energi terbarukan ini adalah menyimpan energi dari sumber energi terbarukan seperti PLTA, PLTS, PLTB, dan lain-lainnya. Terus yang kedua adalah membantu stabilitas jaringan listrik. Lalu yang ketiga, menyediakan backup power. Selanjutnya, berikut merupakan jenis-jenis baterai yang umum atau lumrah kita temui. Dari jenis-jenis baterai ini ada baterai li-ion, ada baterai timbal asam, ada baterai natrium atau NaS, ada baterai aliran atau flow baterai. Yang terakhir adalah solid state baterai. Dari jenis baterai tersebut memiliki beberapa kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi tabel ini memberikan gambaran tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing baterai sehingga dapat membantu kita dalam pemilihan teknologi penyimpanan energi yang sesuai dengan yang kita butuhkan nantinya. Oke. Selanjutnya adalah aplikasi dan implementasi baterai. Uh, Baterai memainkan peran penting dalam penyimpanan energi terbarukan, baik dalam skala kecil maupun besar. Untuk skala kecil seperti rumah tangga dan komunitas kecil, baterai lithium-ion dan baterai timbal asam sering digunakan karena ukurannya yang lebih ringkas. Biaya yang relatif lebih terjangkau, Bat- sehingga banyak masyarakat kecil atau rumah-rumah tangga atau komunitas kecil lebih memilih menggunakan baterai lithium ion atau timbal asam. Namun dalam skala besar seperti pembangkit listrik, tenaga surya dan angin, baterai natrium sulfur atau NaS dan flow baterai lebih cocok karena memiliki kapasitas besar dan umur pakai yang lebih panjang. Selain itu juga ada juga teknologi solid state baterai yang saat ini masih dalam pengembangan, di mana nantinya akan berpotensi menjadi solusi baterai masa depan dengan kepadatan energi yang lebih tinggi dan keamanan yang lebih baik. Di mana kita perlu ketahui kemajuan perkembangan teknologi dalam penyimpanan energi saat ini semakin efisien untuk mendukung transisi energi menuju energi terbarukan yang lebih berkelanjutan. Masa depan penyimpanan energi. Berikut saya jelaskan terkait masa depan penyimpanan energi. Adapun tantangan-tantangan yang dihadapi dalam sistem penyimpanan energi ke depannya antara lain adalah biaya produksi semakin tinggi, yang kedua adalah keterbatasan bahan baku, yang ketiga adalah efisiensi dan umur pakai baterai yang tidak menentu. Yang keempat itu keamanan dan resiko overheating pada baterai. Dan kelima adalah dampak lingkungan akibat limbah baterai. Nah, dari tantangan-tantangan tersebut, untuk menjawab tantangan ke depannya pada sistem penyimpanan energi ini, maka harus dilakukan beberapa inovasi. Contohnya seperti yang pertama ini adalah pengembangan energi teknologi baru seperti tadi yang masih pengembangan baterai solid state, terus dibuatnya baterai natrium ion, terus dibuatnya next generasi flow baterai yang menggunakan bahan organik untuk meningkatkan efisiensinya dan dapat mengurangi biaya produksi. Nah, yang kedua adalah membuat
efisiensi dan umur pakai baterai menjadi lebih panjang dengan cara melakukan riset seperti itu. Yang ketiga adalah mengembangkan alternatif penyimpanan energi selain baterai. Contohnya seperti pump hydro storage dan membuat superkapasitor. Nah, yang keempat itu inovasi dan dalam mendaur ulang dan berkelanjutan ini di mana nantinya kita menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan sebagai bahan pembuat baterai sehingga tidak mencemari lingkungan. Yang kelima ini adalah mengintegrasikan dengan jaringan listrik cerdas atau smart grid, di mana nantinya sistem penyimpanan energi ini dapat terintegrasi dengan artificial intelligence atau AI untuk menganalisa konsumsi energi ya, agar energi yang kita dikonsumsi menjadi lebih optimal. Dalam integrasi dengan smart grid ini pun nantinya memungkinkan juga dibuatnya sistem V2G atau vehicle to grid, di mana listrik yang awalnya dipakai mengisi baterai dengan kendaraan listrik, jika tidak terpakai maka bisa disalurkan kembali ke jaringan listrik saat dibutuhkan. Uh, Sebagai penutup, tantangan dalam sistem penyimpanan energi ini memang besar, namun dengan inovasi yang terus berkembang, kita semakin dekat menuju solusi yang lebih efisien, aman, dan berkelanjutan. Mari kita terus mendukung perkembangan teknologi penyimpanan energi untuk menciptakan masa depan yang lebih hijau. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat berguna. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.